Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ismarlina, mentor Canva kelas ABCD, ABCD Pro dan ABCD Special Digital Painting. Kali ini kita akan belajar membuat desain label menggunakan aplikasi Canva. Oke, kita langsung buka Canva-nya. Ini adalah tampilan Canva versi terbaru ya. Jadi ini tampilan pertamanya. Kita langsung akan search template label ya. Kemudian yang pertama akan saya contohkan adalah membuat desain dari template yang sudah disediakan oleh Canva. Ya, kita akan membuat desain label pengiriman. Label alamat pengiriman. Oke, ini ada label alamat pengiriman ya. Kita bisa mengubah template ini sesuai dengan kehendak kita ya. Jadi kita bisa merombak tampilan template ini, misalnya mengganti warnanya, mengubah teksnya, menambahkan elemen tambahan dan sebagainya. Saya akan contohkan pertama adalah saya akan mengubah posisi ya. Posisi elemen yang di atas ini dari kiri ke kanan, kemudian ini teksnya akan saya pindah jadi ke kiri ya. Oke, saya akan pindahkan ke kanan. Coba teman-teman perhatikan, ini ada garis bantu, ini adalah batas kita membuat desain. Jadi perhatikan, ini adalah garis margin ya. Kalau di Word kita kenal itu namanya margin. Ini adalah harus kita perhatikan batas kita mendesain, meletakkan elemen khususnya teks ya. Teks itu harus di batas kotak yang warna pink ini. Ya, harus di dalam kotak ya yang warna pink ini. Ini adalah batas margin. Oke, kemudian saya akan atur rata kiri dan saya akan ubah teksnya, tulisannya menjadi saya coba zoom ya. Oke, saya hapus dulu ini. Kemudian saya akan ganti warnanya menjadi biru. Kemudian saya juga akan hapus elemen ini. Oke. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian saya akan mengubah tadi, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian saya akan tambahkan logo. Ini adalah teman-teman bisa menambahkan dari unggahan. Unggahan ini adalah seperti folder yang punya kita yang sudah terupload ke penyimpanannya Canva. Nah, kalau tidak ada kita juga bisa, maaf ini mungkin ada masalah jaringan. Kemudian saya akan tambahkan dari galeri. Galeri ini berarti dari HP kita ya. Saya akan tambahkan logo misalnya. Ya. Ya, Canva ini memang membutuhkan jaringan internet yang bagus, sehingga jika kondisi jaringan internet kita seperti ini artinya kalau terjadi seperti ini, kondisi jaringan internet kita sedang kurang baik ya. Jadi teman-teman bisa menutup dulu Canva-nya, kemudian nanti bisa dicoba lagi. Ini contohnya kalau kondisi jaringan internetnya kurang baik. Oke, kita akan lanjutkan ya. Saya akan tambahkan dari menu galeri sebuah logo. Nanti teman-teman bisa menambahkan logo bisnis masing-masing ya.
Silahkan jika sudah punya logo. Nah, ini kemudian saya akan letakkan di sini di kiri. Kemudian saya klik efek. Nah, karena saya sudah berlangganan Canva, maka saya bisa menggunakan background remover. Jadi sangat mudah menghapus background di Canva dengan background remover asalkan kita sudah berlangganan Canva. Kemudian saya untuk memudahkan saya akan copy teks ya. Ini tinggal di copy saja, klik tanda plus di bawah. Kemudian saya akan ganti warnanya sehingga kontras dengan background ya. Ini akan saya ganti menjadi pengirim. Nah, ini kan besar semua. Nanti saya akan ubah. Nah, kita bisa mengubah apa namanya jenis font kapital di sini ya. Maaf, ini kayaknya ada masalah jaringan juga. Sebenarnya bisa kita mengubah huruf kapital itu di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan copy lagi teksnya di sini untuk nama ya. Misalkan ini pengirimnya nama saya. Oke. Kemudian untuk memudahkan saya tinggal copy lagi untuk menuliskan alamat. Oke, kemudian saya akan kecilkan ukurannya. Ya, cukup 10. Saya besarkan lagi sedikit. Ya, misalnya seperti ini. Saya naikkan lagi dikit. Ya. Kemudian saya turunkan lagi sedikit ini. Ya. Kemudian saya akan tambahkan icon. Misalnya saya akan menambahkan icon Telegram. Saya gunakan yang ini. Saya akan letakkan di kanannya ini. Kemudian saya tinggal copy dari sini. Dari sini. Untuk memudahkan dan menyamakan nomor. Menyamakan jenis fontnya dan ukurannya ya. Kemudian saya akan kecilkan ukurannya. Misalnya 12. Oke. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Ini adalah label alamat pengiriman yang kita buat dari template yang sudah ada. Kemudian kita apa namanya bongkar ya atau rombak, edit templatenya, kemudian kita sesuaikan dengan
keinginan kita. Ya, contohnya seperti ini. Ini kemudian tinggal di save, klik tanda panah ke bawah. Nah, ini saya batalkan dulu. Itu adalah cara untuk menyimpan dalam format gambar. Kemudian klik tanda panah ke atas kalau kita ingin menyimpan dalam format cetak PDF. Ini ada tulisan disarankan. Jadi kalau label ini kan umumnya dicetak, sehingga kalau di Canva jika kita ingin mencetak hasil desain agar hasilnya bagus, maka harus di save ke jenis file cetak PDF, ya, yang ini. Kemudian nanti tinggal klik unduh, sehingga nanti hasilnya adalah jenis filenya adalah jenis file PDF, ya. Itu cara menyimpan file di Canva. Oke, cara yang kedua adalah saya akan tutup dulu ini, ya. Kemudian oke, kita akan membuat desain baru, ya. Kita akan membuat desain baru, masih dalam label, tapi adalah ini kita dari elemen atau dari template kosong. Jadi di Canva ini kita juga bisa membuat desain dari nol, ibaratnya begitu, ya. Nah, saya akan membuat contoh yang simple saja. Misalnya kita akan tambahkan gambar foto, ya. Maaf, untuk memudahkan saya akan klik ini langsung, klik ganti. Kita akan mengganti background, ya. Misalnya saya akan cari di sini, coba kita cari apakah ada foto batik di sini. Oke, misalnya saya akan gunakan ini. Kemudian saya akan tambahkan elemen bentuk, ya. Misalnya saya akan gunakan ini. Kita lihat margin, seperti yang tadi saya bilang, ada margin pembantu sebenarnya. Ini kotak pink ini adalah namanya margin, ya. Kita harus menuliskan atau meletakkan elemen teks itu di dalam kotak margin, ya, yang warna pink ini harus di dalamnya, bukan di luar. Kemudian saya akan ganti warnanya, misalnya warna putih. Oke. Kemudian saya akan tambahkan teks, ya. Misalnya saya akan membuat di sini tulisan seperti yang tadi. Kita akan menuliskan kepada, ya. Kemudian untuk memudahkan seperti yang tadi saya bilang, ini tinggal kita enter saja. Atau kita copy saja, ya. Klik tanda plus. Maaf, ini saya akan geser. Kemudian saya ini misalnya nama, ya. Kemudian ini alamat atau nomor HP dulu. Nomor HP. Kemudian alamat. Ya. Ya, kemudian saya akan atur menjadi rata kiri, ya, biar nanti ini juga. Coba saya cek apa ini sudah rata kiri. Oh, belum. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan atur spasinya. Itu spasinya di sini diaturnya, ya, biar nanti ada jarak untuk kita menuliskan jarak untuk menuliskan, ya. Saya akan tambahkan garis, ya. Misalnya saya tambahkan ini.
Kemudian kita bisa atur di sini, misalnya kita buat 2 aja biar tidak terlalu ya. Kemudian saya akan, misalnya kita atur ininya, copy lagi. Ya, ini tadi terlalu jauh jaraknya. Oke, saya akan naikkan lagi dikit. Oke, maaf. Malah ke sini, ke klik ya. Salah ke klik ya tadi, maaf. Oke, kita atur lagi, kita nggak perlu kasih titik 2 ya, begini saja. Oke, ini kemudian kita bisa copy lagi di bawahnya ya, seperti ini. Nah, ini contoh simpelnya. Nanti teman-teman bisa silahkan kalau mau menambahkan tulisan misalnya untuk pengirimnya, logo dan sebagainya, seperti contoh yang tadi saya contohkan di yang pertama ya, caranya sama. Baik, sekian untuk tutorial membuat desain label kali ini. Selamat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.